Allah Subhanahu wa taala. Fa in umira bi ma'siyatin fala ta'ata fala sam'a wala ta'ah. Kalau kalian diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, raja yang sebenarnya, tidak ada kepatuhan dan tidak ada ketundukan pada pemimpin yang sedang ada. Misalnya ibu-ibu dipaksa buka jilbabnya, nggak boleh. Peraturan pemerintah nggak boleh pakai jilbab. Allah suruh pakai jilbab, nggak boleh kita patuh di sini. Karena memang di sini sudah melanggar hukum sang raja yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama itu tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, kita wajib patuh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan pemimpin kalian. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menggambarkan tentang kerajaan yang sebenarnya. Kalau Bapak Ibu faham tentang makna ini, berarti menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, kita hanya tunduk kepada sang raja yang sebenarnya yang kerajaannya abadi. Itu yang sedang Allah menyampaikan pesan di dalam surah Al-Mulk ini. Sejalan dengan hadis yang sangat masyhur, di mana Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai anak kecil, wahai anak muda, jagalah hubungan baikmu dengan Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah hubungan dengan Allah, engkau akan temukan Allah selalu ada di hadapanmu. Ketahuilah kalau seandainya seluruh kaum, seluruh umat ini mau menyampaikan padamu satu kebaikan, tidak akan sampai kepadamu kecuali yang sudah Allah catatkan untukmu. Dan kalau mereka semua berkumpul untuk menyusahkanmu, satu negeri ini semua benci sama kita dan ingin menyalahkan kita, maka tidak akan menimpamu kecuali yang sudah Tuhanmu Allah tentukan. Telah diangkat pena yang catat takdir dan telah kering catatan-catatan tersebut. Jadi semua ada di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mau baik semuanya urusan dunianya, perbaiki hubungan dengan sang raja yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Tulus dan ikhlas beribadah dan tunduk kepadanya. Jaminan 1000%, bukan 100%, Bapak Ibu akan terpenuhi semua apa yang Bapak Ibu inginkan. Karena Nabi SAW sudah bilang, jaga hubungan baikmu sama Allah, kamu harus selalu mengetahui kau ini hamba Allah, kau adalah ciptaannya, kau berada di bawah kerajaannya, ikuti perintahnya semua. Dan yang diperintahkan semua baik-baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bantu orang susah, memaafkan dan seterusnya. Yang tidak dilarang itu semua tidak baik, berbohong, menipu, mencuri, maka kita menjadi orang yang sempurna. Plus juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah dijaga sama Allah tidak akan pernah ada yang bisa menyentuhnya. Tidak akan pernah ada yang bisa menyentuhnya. Tidak akan ada yang bisa menyusahkan dia. Maka hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menanamkan prinsip dasar ini dalam sabda beliau, mintalah kepada Tuhan kalian, pencipta seluruh alam semesta ini, segala sesuatunya sampai tali sendal kalian. Kalau sendal kita putus pun, minta kepada Allah. Saya pernah jelaskan dalam bab doa, teman-teman sekalian. Kalau kita minta, ya Allah sendal saya putus gantikanlah. Allah memang tidak akan lemparkan sendal dari langit. Tapi bagaimana? Allah buat sebuah sistem. Dikenal dengan sunnatullah. Kita kalau berdoa, ya Allah tolong sembuhin saya. Allah nggak akan lemparkan obat dari langit. Tapi Allah gerakkan kita, diilhamkan di pikiran kita. Lalu kita mendapatkan jalan-jalan mudah, ketemu dengan seorang dokter konsultasi cocok, resepnya cocok, lalu sembuh. Itu jawaban dari doa kita. Kita minta rezeki, Allah nggak akan lemparin uang dari langit. Tapi Allah buat muncul ide kita untuk membuka usaha, bertemu dengan seseorang yang tawarkan usaha, kita dapat penawaran kerja. Intinya kita akan terpenuhi dan akhirnya kita mendapatkan kebutuhan kita. Nah begitu juga pada saat kita sakit, kita ingin dapat dokter yang cocok, konsul yang cocok, maka kita akan sembuh. Semua itu jawaban dari doa kita. Dan semua on proses, semua pasti ada prosesnya. Sabar. Kita kalau lapar, ya Allah hilangkan lapar saya. Laparnya tidak hilang langsung. Allah kabulkan. Caranya gimana? Kita masih dapat dulu makanan, dikunyah dulu, ditelan dulu, diproses sama usus, baru laparnya hilang. Jangan tergesa-gesa. Makanya kata Nabi SAW, pasti terima doa sesuai dengan selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ciri orang tergesa-gesa? Dia bilang, saya sudah berdoa belum dia jawabannya, maka dia tinggalkan doa tersebut. Padahal mungkin tinggal beberapa kali lagi dia berdoa. Mungkin tinggal sekali lagi. Sabar. Dan dalam proses doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dipastikan ada pahala yang dicatatkan. Makin banyak kita berdoa, maka makin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, sampai kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar sebuah doa yang indah dari seorang hamba, Allah terlambatkan jawabannya agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Bayangkan kalau kita lagi sakit, kita bilang, ya Allah sembuhin saya, tiba-tiba sembuh. Kita masih berdoa? Berhenti. Tapi kalau Allah kasih waktu seminggu, sebulan, saat itu terus kita memohon kepada Allah.
Kalau kita lihat besar kadar pahalanya di hari kiamat Bapak Ibu sekalian, kita berharap berdoa seumur hidup kita. Karena memang besarnya pahala. Jadi dalam proses ibadah itu, semua sudah dicatat pahala. Maka jangan anggap ada yang sia-sia. Tanamkan baik dalam diri kita sifat-sifat Allah. Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah mampu mengerjakan apa saja. Ini semua sifat-sifat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah tutup di surah Al-Mulk ayat 1 ini, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ketahuilah, tanamkan di beginang kalian baik-baik, Dia maha kuasa atas segala sesuatunya. Suami ibu-ibu keras kepala, nggak mau sholat, nggak mau ini, nggak mau gitu, nggak mau cari halal. Allah pemiliknya. Nggak usah sibuk terus nasehatin dia, ribut sama dia. Sujud minta sama Allah. Tuhannya ada. Biarkan Allah yang mengubahnya. Itu kalau Anda serahkan sepenuhnya pada Allah, itu selesai urusannya. Anak Ustaz, anak saya ini sakit, tidak sembuh-sembuh. Anak saya nakal, nggak mau dengar. Itu ada Tuhannya, Allah. Kita nggak pernah punya andil di satu helai rambutnya. Nggak pernah kita bisa pilih jenis kelaminnya, warna kulitnya. Yang kasih kita itu Allah. Yang berikan kita punya status ayah dan ibu Allah. Minta kepada Tuhannya. Ini kekuatan akidah seseorang muslim. Hanya kembali kepada Tuhannya. Karena wahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatunya. Kita sakit, kita mau kerjaan, mau apa saja. Intinya sebenarnya ibadah itu teman-teman sekalian adalah manja sama Allah. Kenapa kita nggak mau gitu? Bagaimana kita bermunajat dan sepenuhnya selalu merengek dan minta kepada Allah SWT. Makin sering kita merengek, makin sering kita manja sama Allah, maka Allah makin memberikan kepada kita. Itu poinnya. Ayat keduanya, Allah memperkenalkan dan menyampaikan kepada kita tentang masalah Allah menciptakan kita ini kan ada tujuannya. Ya, di dalam ayat 2-nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menjadikan atau menciptakan mati dan hidup, ya, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Diuji. Amal wajib, amal sunnah. Siapa yang mau maksimal kerjakan, maka beda tingkatan di surganya nanti. Ya, siapa yang mau wajib saja, maka lebih sedikit. Siapa yang kerjakan sunnah, tinggalkan wajib, maka tidak diterima bagi dia.